Salam saudara-saudara. Kemarin saya membuat video siapa pemenang konflik Arab Israel. Sekarang saya membuat lagi video Israel pasti menang atas Arab. Ini berdasarkan fakta dan sejarah dan juga kejahatan Arab atas Israel. 116 warga Gaza tewas akibat serangan Israel yang dilakukan pasca pengumuman gencatan senjata Rabu lalu. Pertahanan sipil Palestina menyebut korban tewas termasuk 30 anak-anak dan 32 perempuan akibat serangan brutal pasukan Zionis usai gencatan senjata diumumkan. Otoritas Kesehatan Palestina juga menyatakan pengeboman yang dilakukan oleh Zionis Israel hingga Sabtu kemarin telah menewaskan 46.876 warga Palestina dan melukai 110.642 warga Gaza. Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan gencatan senjata untuk sandera Gaza setelah mediasi intensif oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Gencatan senjata mulai berlaku hari ini. Memang harga manusia menjadi tidak ada artinya apa-apa. Tetapi saya harus mengatakan kenapa konflik ini terjadi. Sejak turun Quran surat ke-17 ayat 1 yang mengklaim bahwa Palestina itu tanah Arab. Padahal dari zaman ke zaman sebelumnya, saudara-saudara, itu adalah tanah Israel. Itu diakui juga di dalam surat Al-Maidah ayat 21 bahwa itu tanah Israel, di mana Musa membangun kembali dan membalikin bahwa Palestina dan daerah-daerah itu adalah milik Yahudi. Yerusalem itu adalah kota Tuhan. Oleh karena itu tidak bisa diganggu-gugat, baik Yerusalem Barat maupun Yerusalem Timur. Beginilah firman Tuhan Zakaria 8 ayat 3. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Kenapa orang Islam begitu ngotot dan mau mengambil itu Yerusalem? Dan Palestina itu, saudara-saudara, bukan tanah Arab, bukan milik Muslim. Anda akan melihat bahwa Yahudi itu begitu taat dengan Alkitab, Perjanjian Lama yang mereka percayai bahwa Tuhan menyertai mereka. Itu sebab mereka tidak pernah takut kehilangan apapun untuk mempertahankan tanah itu. Matius 5 ayat 34 sampai 36. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik dengan langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Ayat 36. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan ataupun menghitamkan sehelai rambut pun. Saudara, kenapa sumpah itu harus meninggikan dan menyebutkan nama Tuhan di dalamnya? Jangan bersumpah dengan demi ini dan demi apa. Maka Tuhan pun dia bersumpah demi keagungannya, demi kemuliaannya, demi namanya sendiri. Dia bersumpah. Tetapi Allah negeri Mekkah itu, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dan demi tin dan gunung Torsina,
watini, wazaitun, dan minyak zaitun, pohon zaitun. Waturi Sinin, dan gunung Torsina, gunung wah lupa lagi saya nama gunung itu. Di setiap saya pergi ke sana, ke Mesir, demi nama di mana gunung Torsina itu adalah gunung tempat Musa menerima wahyu, menerima lempengan-lempengan itu, menerima Ten Commandment. Jangan main-main. Kalian salah mengerti siapa Allah itu. Yesaya 64 ayat 10-11. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Kembalikan Yerusalem itu ke tempat aslinya. Jangan sampai disentuh oleh Muslim. Mereka adalah bangsa pendatang dan orang-orang yang suka merebut kota-kota, mengambil yang bukan miliknya, merampas yang bukan haknya. Itulah perjalanan Muslim dari waktu ke waktu sejak Nabi itu menguasai kota Madinah. Bahkan tanah-tanah Yahudi di Madinah. 5 suku besar Yahudi. Bukan saja orangnya dihabisin, tetapi segala harta dan kekayaannya dihalalkan untuk diambil. Itu yang terjadi. Istrinya dikawini pada hari itu juga. Safiyah binti Huyayyi. Yehezkiel 4 ayat 7-8. Tunjukkanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Curang, saudara-saudara, sejarah Muslim itu. Kenapa? Karena saya bisa menunjukkan sejarah lama kepada dunia. Oleh karena itu, kembalikan Yerusalem, jangan dikepung. Karena Tuhan akan berulang kali mengambilnya kembali dari siapapun yang menduduki Yerusalem. Oleh karena itu, sebenarnya Palestina itu akan damai sentosa di bawah kepemimpinan Israel. Dan Palestina jangan merdeka, karena kalian tidak akan mampu hidup dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, mengharapkan bantuan luar negeri. Karena pemimpin-pemimpin Arab itu, saudara-saudara, tidak pernah memimpin dengan adil dan tidak pernah menjadikan negaranya itu damai sejahtera. Karena seberapapun uang yang mereka peroleh, karena itu adalah hadiah, karena itu adalah bantuan, maka pemimpin-pemimpin mereka yang akan kaya raya. Tetapi jika Palestina itu tetap di bawah pendudukan Israel, maka negara itu akan tetap aman, saudara-saudara. Dari hasil pariwisata saja, seluruh orang-orang Kristen di dunia ini akan datang ke Yerusalem dan melihat betapa kota bersejarah itu akan mendatangkan keuangan kepada Palestina dan juga Israel. Karena Israel itu memiliki orang-orang kaya di seluruh dunia ini dan menguasai peredaran uang. Apa yang bisa diharapkan jika tetap di bawah pimpinan Fatah ataupun aliansi lain, apalagi yang sedang dikejar-kejar oleh Israel ini? Dikejar terus.
Hamas itu, saudara-saudara. Yeremia 4 ayat 16. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang, kabarkanlah di Yerusalem. Pengepungan datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Saudara, apakah yang membuat semua muslim begitu benci kepada Israel? Udahlah, atur saja, hidup saja di negeri Indonesia yang damai sentosa itu. Nggak usah dipikirkan, apalagi mendengarkan omongan Habib. Habib itu, saudara-saudara, sama juga dengan Hamas maupun HTI maupun siapa saja, termasuk ISIS. Abu Bakar al-Baghdadi itu adalah orang yang senang sekali membuat rakyatnya menderita. Selalu melawan, selalu memberontak. Kenapa harus begitu? Dan kenapa Arab itu turun-temurun memberikan indoktrinasi bahwa Islam yang menang. Islam itu harus menang. Menang, menang. Hayya alal falah, mari kita menang. Menang apa? Orang kalah melulu. Jangan berharap untuk menang. Taatin saja bahwa Anda itu adalah tidak akan mampu menang. 1 Tawarin 16 ayat 26 sampai 28, sebab segala bangsa-bangsa adalah berhala. Allah kalian itu adalah berhala, tetapi Tuhanlah menjadikan langit. Keagungannya dan semaraknya ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Jadi Israel dengan Alkitab, dengan apa yang telah mereka miliki sampai hari ini, mestinya dunia akan aman dan tidak gelisah. Kenapa? Karena Muhammad itu melanjutkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menguasai Yerusalem yang bukan tanahnya, yang bukan negerinya. Dan Yerusalem berganti-ganti penguasa sampai hari ini. Itu milik Israel. Yesaya 13 ayat 5 sampai 9. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung bumi, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu, bahkan menteri Israel menyerukan, terus kepung kota-kota itu. Kenapa? Karena Muslim tidak pernah akan berhenti karena mengikuti kitab sucinya itu. Yang saya katakan surah mestinya dihapus 300 ayat itu. Karena mengandung malapetaka yang membuat bangsa tidak akan berhenti bermusuhan. Ayat 7, sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut, sakit mules, sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Ayat 9, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi, sepi, dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Kembalilah saudara-saudara dengan berpikir yang waras, karena Israel tetap akan melaksanakan apa yang disuruhkan oleh Tuhannya. Sekarang ini kita ribut di mana-mana, hanya bertentangan urusan agama
dan saya masuk Kristen ini karena saya melihat penderitaan orang Kristen, di mana mereka tidak mampu dan tidak bisa ibadah dengan tenang. Berbeda dengan saya waktu di Muslim dulu. Begitu tenang, khusyuk kalau sholat itu. Bahkan kami boleh membuka toa untuk diperdengarkan kepada seluruh penjuru, minimal 4 penjuru, untuk mendengarkan suara mikrofon. Mereka tenang, saya dulu tenang beribadah. Tetapi begitu saya masuk dan melihat gereja yang dirusak, saya ingin punya cita-cita membangun sejuta gereja supaya orang Kristen tenang di dalam ibadahnya seperti ketika saya dulu tenang melaksanakan iman saya sebagai Muslim waktu itu. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan akan mengumpulkan Israel. Apapun yang Anda omongkan, mengikuti nabimu itu yang bernubuat untuk menghancurkan Yahudi, menghancurkan orang Kristen. Perbaiki khutbah Jumat kalian dan doa-doa kalian di masjid itu. Bagaimana harus menghancurkan dan merusak orang Israel. Malukah Anda, saudara-saudara? Khutbah Jumat hanya untuk mengkafir-kafirkan orang. Ulangan 30 ayat 4-6. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Ayat 5, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Begitu hebatnya kebencian yang ditunjukkan oleh Quran itu. Dan begitu hebatnya kebencian saudara-saudara Muslim di seluruh dunia ini untuk menghancurkan Israel. Tapi sekali lagi, siapa yang mengutuk Israel, terkutuklah ia. Tetapi barang siapa yang memberkati Israel, diberkatilah dia. Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hati-hati saudara-saudara, kebencian kepada Israel itu akan memakan korban anak istrimu. Hati-hati saudara-saudaramu, saudara-saudaraku, penghinaan kalian itu akan kalian rasakan betapa kebencian itu dimunculkan karena agama. Kenapa kalian harus beragama terus-menerus sehingga menciptakan kebencian yang tidak pernah berakhir? 46.000 lebih jadi korban itu gara-gara tanggal 10 Oktober 2023. Sekarang sudah hampir 1,5 tahun konflik itu. Yang memulainya itu adalah mereka itu. Lalu kapan kita bisa melihat dunia yang damai dan aman? Apa enggak ada di dalam Quran itu kedamaian dan keselamatan? Yesaya 45 ayat 15-17. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel Juru Selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel
diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena dosa sampai noda sampai selama-lamanya dan seterusnya. Saya begitu percaya dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang Israel daripada apa fakta hari ini. Apakah pemimpin Arab tidak melihat berapa korban yang telah menjadi bangkai sebagai pupuk di ladang atas yang terjadi baik di Iran, di Irak, di Mesir, di Yaman. Sekarang Syria porak-poranda hancur, saudara-saudara. Bashar al-Assad sudah kabur ke luar negeri dan dikuasai oleh pemberontak. Dan pemberontak pun itu lemah, tidak mampu. Yordania, kembalilah saudara-saudaraku untuk berpikir yang waras dan jangan membuat video-video berita-berita lemah, hoaks atas Israel. Berapapun yang kamu lakukan, Tuhan akan membalas semua omongan kalian itu. Yeremia 51 ayat 16 sampai 17. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan di ujung bumi. Ia membuat kilat serta hujan dan mengeluarkan angin dan perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya, sebab patung tangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Oleh karena itu, mereka akan tetap mengikuti dan mematuhi semua ucapan Perdana Menterinya. Dan yang paling suka untuk saya sampaikan adalah ucapan Golda Meir, Perdana Menteri Israel yang paling ditakuti oleh seluruh Arab pada waktu itu. Katakan sudah 50 tahun yang lalu. Apa yang diucapkan oleh Golda Meir, 1 Yahudi mati, 100.000 orang Arab harus ngek. Yesaya 47 ayat 45, 4-5. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebut lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Jadi semua Arab itu harus tunduk kepada Israel. Karena Israel itu mempunyai kekuatan langit, mempunyai kekuatan Tuhan. Dan itu bukan omong kosong daripada percaya dengan Isra Mi'raj itu. Percayalah kepada Yahudi bahwa dia akan memenangkan segala pertempuran ini dan berakhir akan mempermalukan pemimpin-pemimpin Palestina. Yesaya 48 ayat 17-18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu yang harus Anda pahami, saudara-saudaraku yang Muslim. Apa yang dikatakan oleh Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Sedangkan Allah yang kalian sembah itu adalah batu hitam. Sadar diri. Kalian sudah lama mengkhianati kebenaran firman Tuhan. Kalian kangkangin, kalian ejek, kalian hina. Sama dengan kalian menghina saya.
itu tidak mempan dan tidak terkena hinaan itu, saudara-saudara. Berhentilah menghina, supaya anak cucumu yang akan datang menjadi hebat dan benar. Yesaya 49 ayat 7, beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel, yang memilih engkau. Memilih engkau. Oleh karena itu, saudara-saudara, berhati-hatilah di dalam bersikap. Ya, jangan seperti apa yang Anda lakukan ini. Sungguh, Anda sangat mempermalukan diri Anda, saudara. Markus 13 ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia, maksudnya Yesus, datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Stop ribut masalah debat agama. Debatlah yang masuk akal dan berbicaralah dengan iman yang benar. Tinggalkan agama Arab itu, karena agama Arab itu tidak pernah membawa kebenaran. Jadi Mazmur 146 ayat 5 dan sampai 7. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Mazmur 146, berbahagialah orang-orang yang mempunyai Allah Yakub. Tadi karena Allah Arab itu adalah nihil, Allah Arab adalah batu kubus hitam, Allah Arab itu diteriakan. Allah Arab itu adalah Allah yang tidak pernah ada. Allah Arab itu adalah Allah kosong. Allah Arab itu adalah berhala. Allah Arab itu hampa dan tidak memiliki makna apa-apa. Tinggalkan keyakinan yang tidak memberi faedah sama sekali itu. Mazmur 147 ayat 19-20 yang memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak pernah berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi tidak ada nabi dari Arab yang selalu kalian ikuti dengan tekun. Apa yang diucapkan Somad dan ustadz-ustadz itu adalah agama bohong. Kepalsuan yang tidak pernah nampak, yang tidak pernah ada, yang disembunyikan dengan bagusnya khutbah-khutbah mereka. Padahal itu adalah ajaran palsu yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Matius 24 ayat 31-35, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat yang dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Akan terjadi seperti nubuatan-nubuatan Alkitab itu.
Tetapi kalian Muslim tetap mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi fakta itu akan terjadi. Enggak perlu kali saya membela Yahudi. Tetapi saya tahu bahwa Alkitab adalah firman kebenaran. Yeremia 10 ayat 12, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal buninya. Mazmur 82 ayat 8, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Sekali doa orang Israel itu adalah doa kebenaran dan kejujuran. Tetapi doa orang Arab tidak ada yang mempan. Tidak ada yang mempan, saudara-saudara. 1, 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Pernyataan yang luar biasa dari nabi-nabi terdahulu. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali di Israel. Saya percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan saya tidak percaya dengan apapun yang kalian omongkan. Karena kalian membangun sesuatu dengan kebencian. Kalian membangun sesuatu dengan iri hati. Padahal tidak ada nabi dari Arab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.